Hai, semangat pagi generasi hebat. Selamat datang di acara podcast kita kali ini, Podcast Boom BATC on the Mic bersama saya Miss Maya sebagai host pada kesempatan kali ini. Baik, topik kita kali ini akan mengangkat tema berkaitan dengan Hari Penerbangan Nasional yang akan jatuh pada tanggal 27 Oktober. Karena itu, kita akan menghadirkan narasumber yang berkaitan dengan aktivitas di dunia penerbangan. Salah satunya adalah profesi sebagai seorang aviation security officer ataupun keamanan penerbangan. Baik, langsung saja kita hadirkan di sini ada Bapak Made Sudiarte sebagai narasumber ataupun informasi terkait dengan dunia penerbangan dengan profesi AFSEC. Halo Pak Made. Halo Miss Maya. Apa kabar? Baik. Baik. Sehat. Buat teman-teman semua, Pak Made Sudiarte ini adalah pernah menjabat sebagai senior manager di airport security di Denpasar. Betul ya Pak ya? Betul, betul. Oke, nanti kita akan gali lagi lebih dalam Pak terkait dengan latar belakang Pak Made Sudiarte. Kira-kira boleh diceritakan Pak kepada generasi hebat Pak Made Sudiarte, latar belakangnya apa sih? Kok sekarang ada di dunia penerbangan terkait dengan profesi dan juga menjabat sebagai senior manager airport security Denpasar. Baik Mbak Ismaya. Ya, saya silakan. panggil Mbak Ismaya. Boleh Mbak Maya, boleh misalnya. Ya, Mbak Maya. Mana aja Pak, silakan. Oh, saya panggil Mbak Maya aja ya. Boleh, ya. boleh. Ya. Silakan. Baik Mbak Maya, saya sebetulnya berkarir di aviation security itu tahun 1989. Waduh, itu waktu yang lama Pak. Sudah lama saya berkarir di situ. Sampai dengan sekarang masih berkarir. Berarti terhitung berapa tahun Pak? Berarti sudah ya? Sudah 32 tahun. Oke, 32 tahun. Berarti profesinya berarti kan menjanjikan dong. Berarti kan kalau bisa dibilang begitu ya? Oh, sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. menjanjikan dan kebutuhan aviation security di bandara itu jauh lebih banyak. Lebih banyak daripada kebutuhan staf-staf lainnya. Betul. Apalagi terlebih di Denpasar ya Pak ya, di mana penerbangan kita memang sudah standar penerbangan ataupun bandara internasional. Jadi memang kalau dibilang profesi aviation security di situ berarti memang tempatnya atau tempat di mana karir tersebut banyak diminta, gitu ya? Iya, banyak sekali diminta. Kami di Denpasar saja sebelum COVID itu jumlah aviation security yang di bandar udara saja. Di bandar udara. Itu Itu 1.100 personil. Sekitar 1.100 personil. Wow. Itu di bandara saja. Oke, belum lagi ada di ground handlingnya. Di ground handlingnya. Belum lagi ada di airline-nya. Belum lagi ada di kargonya. Oh iya. Belum betul. ada lagi di perbekalan pesawat udara atau di cateringnya. Berarti sebagai profesi security officer begitu ya, aviation security officer, berarti di bandara dan bukan hanya sektor bandara aja, bagian pendukung di bandara, bagian yang di airlines-nya dan sebagainya itu berarti memang memerlukan juga aviation security officer juga, betul ya Pak ya, berarti begitu ya? Memerlukan. Salah satu contoh sekarang yang sudah terpisah dari berdiri sendiri. Betul. Itu adalah air navigation. Air navigation atau pengatur lalu lintas itu. Betul. Dia kan berdiri sendiri. Okay. Itu juga ada aviation, harus ada juga aviation security-nya. Okay. Karena dia harus memiliki program keamanan air navigation. Betul. Itu harus ada program pengamanan. Berarti banyak. Ya. Oke, Pak Made, dari tahun 1989 ya. Sampai dengan profesi apa sih yang diingat Pak? Masih yang pertama kali menjabat berarti tahun itu apa dipegang oleh Pak Made? Saya pertama di tahun 89 itu sebagai anggota keamanan bandar udara dulu namanya. Sebutannya ya Mas, itu ya belum ada sebutan seperti sekarang aviation security atau AFSEC disingkatnya. Lanjut lagi Pak, terus berlanjut jenjang karir. Setelah itu kami tetap di security. Ya, saya tetap di security sampai tahun 2001 itu baru mendapat pendidikan junior AFSEC, aviation security. Junior AFSEC, baru dapat pendidikan pendidikannya di Bandara Sela Parang Lombok. Di Lombok. Sampai dengan terakhir Bapak menjabat di masa-masa jabatan terakhir Bapak berarti sebagai Senior manager security. Tentu juga dari senior mencapai senior itu ada jenjangnya juga.
Jadi pertama saya di 2010 itu diangkat sebagai asisten manajer pemeriksaan penumpang dan barang di Ujung Pandang di Makassar. Di Makassar. Berarti posisinya bukan hanya aja untuk base di Denpasar, berarti mau nggak mau mobilisasi juga Bapak? Iya, mobilisasi. Jadi di Makassar juga saya juga menjalani di hari-hari libur itu saya diajak ngajar juga di ATKP, Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan. Bukan hanya profesinya, tapi juga bisa mendelegasikan ilmu dan sebagainya untuk para junior-junior yang memang pengen lanjut karir di dunia penerbangan sebagai seorang aviation security, begitu ya Pak? Betul. Jadi tahun 2011 saya kembali ke Denpasar, itu menduduki sebagai asisten manajer terminalnya, pindah ke Denpasar. Kemudian setelah itu 2012 pindah meja aja di Denpasar, kembali sebagai asisten manajer security pemeriksaan penumpang dan barang. Baik. Nah sampai 2015 kami pindah lagi ke Jakarta, kantor pusat Angkasa Pura I. Itu waktu itu ada 13 bandar udara yang dikelola oleh Angkasa Pura I. Dan itu adalah salah satu profesinya adalah menjadi seorang aviation security officer. Jadi kita tahu Angkasa Pura I itu salah satu bandaranya adalah di Denpasar. Ada lagi mana Pak? Bandara-bandara besar lagi Pak? Bandara-bandara besar ada yang sekarang yang besar di wilayah timur itu ada Lombok. Lanjut lagi ke sebelah lagi adalah Makassar. Ada Makassar. Lanjut lagi berarti sekarang yang terbesar lagi adalah di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Wow. Jadi kalau bisa saya garis bawahi, profesi AFSEC adalah profesi yang memang dibutuhkan apalagi seluruh bandara yang ada di Indonesia, betul ya Pak? Betul. Jadi bukan hanya sekedar sektor yang ada di bagian timur, tapi kita juga mungkin bisa kalau memang berniat dan punya cita-cita untuk menjadi seorang AFSEC officer di bagian pusat mungkin atau di Angkasa Pura II di daerah barat ya mungkin ya Pak ya. Gitu. Jadi kira-kira Pak, menurut sudut pandang Bapak, mungkin bisa memberi kami gambaran singkat terkait dengan perkembangan terbaru ini Pak di industri penerbangan Indonesia terkait dengan profesi AFSEC mungkin Pak? Aviation Security Officer? Kalau Aviation Security itu kan sama artinya keamanan penerbangan. Betul. Jadi keamanan penerbangan itu ada 3 komponennya. Betul. Yang pertama adalah SDM-nya. Yang kedua adalah fasilitasnya. Betul. Yang ketiga adalah prosedurnya atau regulasinya. Nah, itu kombinasi dari keamanan penerbangan. Betul. Nah, dari ketiga ini dari ketiga unsur ini, perkembangan yang sangat pesat itu adalah dari teknologi. Benar sekali. Kita tidak bisa melakukan stop akan teknologi. Kita tahu bahwa semua gadget ataupun alat-alat elektronik ini sudah banyak di sekitar kita, bagaimana penggunaannya, bagaimana resikonya terhadap penerbangan terutama Pak. Jadi kalau di keamanan penerbangan itu teknologinya yang disebut dengan Advanced AFSEC Teknologi. Dan itu akan dibekali juga oleh para AFSEC officer. Jadi secara tidak langsung Pak, misalnya para generasi hebat yang memiliki minat ataupun tertarik terkait dengan profesi Aviation Security Officer, kira-kira di mana sih Pak ataupun pembekalan atau ilmu yang bagaimana yang mereka harus gali atau dapatkan atau mereka harus cari? Nah tentu dicari itu adalah kan keamanan dari penerbangan ini kan membutuhkan sumber daya manusia dari sisi perkembangan teknologi ini. Nah tentu sumber daya manusia aviation security ini ya tentu harus dilahirkan dari lembaga diklat. Salah satu pelahirannya adalah BATC. BATC. Berarti memang kalau memang mau menjadi seorang AFSEC berarti harus ke lembaga diklat dan salah satunya BATC juga punya. Juga. Nah BATC juga kebetulan juga BATC punya. Nah di BATC ini serapan tenaga lulusan di BATC ini di bandara itu hampir 90% terserap. Wow, jadi kalau bisa dibilang 90%.
Kalau memang muridnya hampir seluruhnya terserap yang untuk profesi atau diklat di AFSEC, berarti mereka rata-rata sudah pada bekerja dong Pak sekarang? Sudah. Oh, yang tamatan-tamatan sebelumnya itu yang sudah tamat tuh hampir sudah bekerja, yang memang mau melanjutkan sebagai profesi aviation security. Nah, karena tinggal melanjutkan jenjangnya saja. Gitu. Memang kan pekerjaan tidak pasti selalu harus dapat yang lebih baik ataupun di tempat yang baik dulu, atau mungkin mau jadi senior yang nggak mungkin, pasti harus dari tahap junior dulu, baru nanti berapa tahun lanjut ke jenjang berikutnya. Tapi harusnya di AFSEC itu kan tahap basic dulu. Betul. Ya, the basic AFSEC. Basic AFSEC. Nanti lambat laun. Setelah itu baru bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Junior. Setelah itu baru bisa melanjutkan ke jenjang senior. Berarti itu adalah profesi yang membutuhkan lisensi, begitu kan Pak? Iya, lisensi. Berarti kan nggak main-main dong Pak ini profesi AFSEC. Enggak. Apakah ada butuh keterampilan khusus mungkin Pak bagi para generasi hebat yang ingin menjadi seorang AFSEC? Keterampilan itu adalah yang pertama bahasa Inggris atau keterampilan khusus itu bahasa Inggris itu sangat penting. Sangat penting. Ya, karena dunia penerbangan sekarang kan penerbangan global ya, Pak. Betul. Jadi ada standar bandar udara internasional, ada bandar domestiknya, lalu lintas penerbangan internasional juga sangat tinggi di Indonesia. Mau nggak mau memang menguasai bahasa. Kedepannya AFSEC juga bukan bisa bekerja di negara lain juga. Apabila sudah menguasai aviation security ditambah bahasanya. Nah, BATC ini juga kan melahirkan ada bahasa asingnya. Korea, bahasa Jepang. Jepang. Berarti itu juga bisa ikut dong Pak. Maksudnya dalam artian saya ingin misalnya nih saya jadi seorang AFSEC. Apa ya pendidikannya? Oke, saya ikut deh pelatihan AFSEC yang memang dibuka oleh BATC. Di situ berarti saya juga bisa mendapatkan untuk tambahan bahasa, gitu ya? Bisa mendapatkan. Dan itu kalau bahasa asing itu kan mutlak, Bu. Mutlak, Maya. Jadi bahasa asing itu sangat juga diperlukan di dalam pelaksanaan pengamanan penerbangan. Gitu. Berarti dari sekian banyak para alumni BATC yang terserap menjadi seorang AFSEC officer di bandara, yang Pak Made lihat kualitasnya seperti apa, Pak? Apakah itu sudah memenuhi standar yang ada di penerbangan, terutama untuk di Angkasa Pura I, karena kan mereka kan di tempatnya di Angkasa Pura I. Kalau dari sisi kualitas, saya lihat, dan saya kebetulan banyak membawahi sebelumnya di AFSEC itu. Ada yang sebelumnya sebagai outsourcing, kemudian ada bukaan sebagai organik, itu banyak yang lulus sebagai organik, ya, sebagai pegawai tetapnya BUMN. Jadi diserap untuk sebagai pegawai tetap. Itu. Jadi dia kualitasnya pun ya berarti memang sudah dipersiapkan dari awal. Dan sekarang terpencar kalau yang sudah tamat, sudah diangkat sebagai pegawai Angkasa Pura itu, dia sudah terpencar di beberapa bandara. Dan tidak harus di Bandara Denpasar, berarti mau nggak mau memang dia harus punya mental siap untuk bermobilisasi kemana saja, begitu ya? Ya betul. Apalagi negara kita negara kepulauan. Betul banget. Jadi memang harus nggak bisa kalau misalnya menetap di satu tempat, kalau memang pengen punya jenjang karir yang lebih baik ke depannya. Tidak bisa di Bali saja enggak. Kira-kira Pak Made, tantangan terbesar apa kira-kira buat para generasi hebat kalau memang dia mau terjun ke dunia penerbangan profesi AFSEC ini? Tantangan ke depan itu adalah untuk profesi AFSEC itu adalah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Jadi AFSEC itu kan berkembang, ilmunya berkembang. Regulasi cepat sekali berubah. Dan itu yang memang harus segera dipahami. Yang harus dipahami oleh rekan-rekan AFSEC, baik yang sudah bekerja pun dia harus tetap belajar. Karena dari license itu yang memang harus terus di renewal, istilahnya diperbarui, di review lagi gitu ya, di recurrent lagi. Nah, maka di setiap ada pembaharuan dari lisensi itu ada yang namanya refreshing. Refreshing itu adalah memberikan pengetahuan hal-hal baru terkait dengan regulasi, kemudian tantangan ke depannya gitu. Tantangan ancamannya, karena kan AFSEC itu adalah
bekerja sebagai sisi kemanusiaan. Iya. Jadi setiap tahun itu peningkatan perkembangan penumpang itu sangat pesat. Jadi kita juga memang harus tahu bagaimana handle, bagaimana menangani. Ilmu dan pengetahuan apa yang kita miliki itu semua dijalankan dalam prosedurnya, begitu ya. Kebetulan di BATC ini di samping pelajaran ABSEC juga, ABSEC yang profesi yang wajib sebagai profesi, juga dapat handling passengers-nya, Jadi penanganan komplain dan sebagainya. Jadi di sini BATC ini lulusannya komplit jadi. Jadi semua terkait dengan problem, permasalahan, ilmu dan skill itu memang semua sudah dilengkapi di sini, begitu sudah, ya? Oke. Baik Pak Made, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Kira-kira Pak Made bisa kasih saran atau pesan buat teman-teman semua yang memang pingin melakukan atau mendapatkan profesi sebagai seorang ABSEC, mungkin boleh sarannya Pak Made apa yang kira-kira harus dilakukan? Kalau sebagai profesi ABSEC itu kalau yang pingin sebagai profesi ABSEC itu harusnya ya tentu ada persyaratannya dari sisi persyaratan tidak sembarang orang bisa masuk ABSEC. Persyaratan utamanya adalah tinggi badan. Baik wanita maupun laki-laki. Nah, kemudian selalu berinovasi sebagai ABSEC, selalu berinovasi karena perkembangan dunia penerbangan itu semakin maju, teknologi keamanan juga semakin maju, itu membutuhkan sumber daya manusia yang perlu dilatih. Nah, dari sinilah fungsinya juga dari BATC ini untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang siap pakai terhadap sumber daya manusia di industri penerbangan itu. Baik. Oke, baik, sarannya bagus banget Pak Made. Thank you banget Pak Made untuk kesempatannya memberikan informasi terkait dengan penerbangan, terutama profesi ABSEC. Baik teman-teman semua, ini adalah akhir dari sesi kita terkait dengan informasi seputar penerbangan akan dunia ataupun profesi ABSEC yang ada di bandara. Siapa dari kalian yang ingin berminat untuk bergabung menjadi seorang ABSEC officer, boleh banget, mungkin bisa menghubungi BATC Bali karena BATC Bali juga memiliki program terkait dengan ABSEC tadi, betul ya Pak ya? Ada basic, ada juniornya. Basic dan juga junior ABSEC. Baik teman-teman semua, ini adalah akhir kata dari saya. Selamat Hari Penerbangan Nasional, semoga penerbangan semakin jaya. Selamat berjumpa kembali.